pengelolaan kinerja dan mutu, rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Untuk materi ini membahas 3 hal penting dalam bisnis. Yang pertama, pengelolaan kinerja dan mutu, yaitu bagaimana perusahaan mengukur dan meningkatkan hasil kerja serta kualitas produk. Lalu berikutnya, rantai nilai menurut Michael Porter, yaitu rangkaian aktivitas yang menambah nilai produk hingga sampai ke konsumen. Dan yang terakhir ada teknologi, informasi, dan e-bisnis, yaitu pemanfaatan teknologi dan internet untuk mendukung kegiatan bisnis agar lebih cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Irvalindes Putri dengan NPM 216. Nah, jadi kita harus tahu apa sih definisi dari kontrol itu. Nah, kontrol merupakan proses untuk memastikan kegiatan organisasi itu berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada model kontrol. Model kontrol ini adalah tahapan dalam proses kontrol, yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan hasil, dan mengambil tindakan perbaikan. Lalu umpan balik. Nah, umpan balik ini itu digunakan sebagai informasi dari hasil kinerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan demikian, umpan balik itu menjadi bagian dari model kontrol yang membantu meningkatkan kinerja dan mutu secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Savanella Arinka dengan NPM 254. Di sini, di bagian ini, saya akan membahas tentang pengendalian keuangan perusahaan. Pengendalian keuangan adalah proses untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana perusahaan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah supaya keuangan perusahaan tetap stabil dan tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan. Ada beberapa tujuan utama dari pengendalian keuangan ini sendiri, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Proses pengendalian keuangan juga terdiri dari 4 tahap. Untuk yang pertama ada perencanaan, yaitu untuk menyusun anggaran atau budget. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu penggunaan dana sesuai rencana. Yang ketiga, ada pengawasan, yaitu membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Dan yang keempat, evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan beberapa alat seperti anggaran, laporan keuangan, serta pengendalian biaya dan arus kas. Selain itu, pengendalian keuangan juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis dari sisi eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan persaingan. Sedangkan dari sisi internal seperti sistem akuntansi dan kebijakan perusahaan, jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian keuangan sangat penting untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya membahas mengenai manajemen kualitas total atau total quality management. Jadi ini tuh pendekatan manajemen strategis yang melibatkan seluruh karyawan untuk melakukan perbaikan terus-menerus atas kualitas, produk, dan layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Nah, beberapa manfaat dari manajemen kualitas total itu yang pertama ada meningkatkan kualitas produk dan layanan, lalu mengurangi tingkat cacat produksi, lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing perusahaan. Lalu ada prinsip-prinsip dalam manajemen kualitas total. Yang pertama itu fokus kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada leadership atau kepemimpinan. Jadi pemimpin itu menetapkan kesatuan tujuan untuk menciptakan lingkungan internal yang memungkinkan semua orang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada keterlibatan seluruh karyawan. Keempat, ada pendekatan proses, jadi hasil yang diinginkan itu dicapai lebih efisien ketika kegiatan dan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu proses. Lalu yang kelima, ada pendekatan sistem, jadi ini tuh mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses-proses yang saling terkait sebagai satu sistem untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keenam, ada peningkatan berkelanjutan atau continual improvement, jadi ini tuh menjadi tujuan permanen organisasi, sehingga organisasi itu selalu mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. Lalu yang ketujuh ada pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang efektif itu didasarkan pada analisis data dan informasi. Yang kedelapan ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Jadi organisasi dan pemasoknya itu saling bergantung untuk menciptakan nilai. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan manajemen kualitas total. Jadi yang pertama, manajemen itu berkomitmen dan terlibat penuh dalam memberikan dukungan organisasi dari atas ke bawah. Kedua, ada fokus pada konsumen baik internal dan eksternal. Yang ketiga, melibatkan dan memberdayakan seluruh SDM organisasi secara efektif. Yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan. Dan yang kelima, melibatkan pemasok sebagai mitra.
Lalu yang keenam ada menentukan sistem pengukuran untuk semua proses. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang otomatisasi teknologi. Otomatisasi teknologi adalah penggunaan mesin, komputer, software, atau sistem digital untuk menjalankan suatu pekerjaan secara otomatis dengan campur tangan manusia yang lebih sedikit. Dengan adanya otomatisasi, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh manusia dapat dikerjakan oleh sistem secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Saat ini, otomasi teknologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik di dunia bisnis, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari otomatisasi teknologi adalah untuk membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pekerjaan, serta mengurangi kesalahan manusia atau human error. Selain itu, otomatisasi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, dan biaya operasional, serta membantu perusahaan menghasilkan pekerjaan yang lebih konsisten dan berkualitas. Lalu, otomatisasi teknologi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, sistem ini menggunakan teknologi seperti komputer, mesin, atau software. Yang kedua, sistem dapat bekerja secara otomatis setelah diatur oleh program. Ketiga, sistem mampu melakukan pekerjaan yang sama secara berulang dengan hasil yang stabil dan konsisten. Selain itu, otomatisasi biasanya dapat bekerja lebih cepat dan sering terhubung dengan sistem lain seperti internet atau database. Contoh penerapan otomatisasi teknologi dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya ATM dan mobile m-banking di bidang perbankan, robot produksi di pabrik, kasir self-service di supermarket, chatbot pada layanan pelanggan, serta aplikasi akuntansi yang dapat membuat laporan keuangan secara otomatis. Adapun juga dampak dari otomatisasi teknologi, yaitu yang pertama dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, akurat, dan dapat mengurangi kesalahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah beberapa pekerjaan manual dapat tergantikan, membutuhkan kemampuan teknologi yang lebih tinggi, serta adanya ketergantungan pada sistem teknologi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa otomatisasi teknologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia agar menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan bisnis berbasis internet. 5 isu lingkungan bisnis berbasis internet. Yang pertama, menumpuknya sampah elektronik. Perangkat komputer dan HP merupakan perangkat yang sangat cepat rusak. Sayangnya, hanya 30% yang bisa didaur ulang. Sisanya akan menjadi sampah yang beracun. Yang kedua, listrik besar untuk infrastruktur digital. Pusat data untuk cloud, AI, dan big data sangat memakan listrik yang sangat besar. Yang ketiga, polusi dari aktivitas online sehari-hari. Banyak orang yang tidak sadar bahwa streaming video, menyimpan file di cloud, atau belanja online menghasilkan emisi. Padahal akumulasinya sangat besar, tapi sering diabaikan. Yang keempat, dampak e-commerce ke lingkungan. Studi di Indonesia tahun 2025 menemukan bahwa e-commerce bisa menurunkan kualitas lingkungan. Emisi dan polusi udara yang naik karena banyak pengiriman barang dan boros energi logistik. Yang kelima, masalah pengiriman last mile. Pilihan cara kirim barang sangat berpengaruh ke lingkungan. Survei di Italia Jerman tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan locker, paket, atau drop point dipengaruhi oleh performa layanan, pengaruh teman, gaptek, hidup hedonis, dan seberapa peduli konsumen terhadap lingkungan. Saya Kiranya Zahra dengan NPM akhir 236. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan pada lingkungan bisnis berbasis internet. Yang pertama yaitu persaingan yang semakin ketat dan global. Di era internet, batas geografis hampir tidak ada. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan bisnis lokal, tetapi juga perusahaan dari seluruh dunia. Jadi, konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga, kualitas, dan layanan hanya lewat internet. Nah, dampaknya ini perusahaan harus lebih inovatif dan harus mempunyai keunggulan kompetitif seperti harga, kualitas, atau pelayanan. Lalu yang kedua yaitu perubahan teknologi yang sangat cepat. Teknologi digital terus berkembang dengan cepat seperti
AI, Big Data, dan Cloud Computing. Yang berarti sistem yang dipakai hari ini bisa lebih cepat menjadi usang. Nah, dampaknya perusahaan harus sering melakukan upgrade sistem dan karyawan perlu pelatihan terus-menerus. Lalu yang ketiga yaitu keamanan data dan ancaman siber atau cyber security. Di sini bisnis berbasis internet sangat rentan terhadap serangan digital seperti risiko hacking, malware, phishing, dan pencurian data. Lalu yang keempat yaitu masalah privasi data. Penggunaan data pelanggan menjadi isu yang sangat sensitif. Banyak perusahaan mengumpulkan data pengguna untuk kepentingan bisnis dan jika tidak dikelola dengan baik bisa melanggar privasi. Lalu yang kelima terdapat ketergantungan pada teknologi. Bisnis online sangat bergantung pada sistem digital. Jika server down atau sistem error, operasional bisa berhenti total. Nah, lalu yang keenam yaitu perubahan perilaku konsumen. Konsumen digital memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu lebih cepat bosan, lebih kritis seperti sering membaca review, dan menginginkan layanan cepat dan praktis. Nah, ini berdampak pada perusahaan harus responsif dan harus aktif di media sosial. Lalu yang ketujuh terdapat regulasi dan hukum digital. Aturan terkait bisnis online terus berkembang. Setiap negara mempunyai regulasi berbeda. Contohnya aturan perlindungan data dan pajak digital. Lalu yang kedelapan yaitu kepercayaan konsumen atau trust issues. Nah, dalam bisnis online, kepercayaan itu adalah kunci. Jadi konsumen tidak bisa melihat produk secara langsung. Maka di sini terdapat banyak kasus penipuan online. Dan dampaknya yaitu perusahaan harus membangun reputasi dan harus menyediakan review, testimoni, dan sistem pembayaran yang aman.